Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah majlis ilmu yang ana muliakan, dengan izin Allah tabaraka wa taala, hari ini kita bisa kembali bermajlis untuk sama-sama talabul ilmi. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam talabul ilmi ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menuju alam akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan tafsir As-Sa'di. Insyaallah ayat yang ke-28. Al-Baqarah ayat ke-28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik, sampai situ dulu. Sebelum Anda lanjutkan, di pertanyaan pekan yang lalu ada yang bertanya seputar mahram, ya. Anda kurang teliti bacanya, seputar saudara tiri. Jadi jawaban yang benar, apabila si A duda punya anak, kemudian nikah ke si B janda juga punya anak, maka anak si A tadi yang duda dengan si janda yang B tadi, ketika ayahnya sudah menikah, maka bukan saudara nasab dan itu bukan mahram. Itu yang benar, bukan mahram. Adapun seayah, misalkan si suami ini nikah sama si janda dan melahirkan anak dari si istrinya ini dengan ayahnya si suami yang sekarang, maka itu baru dikatakan saudara senasab, ya, dan itu mahram. Tapi kalau sama-sama bawaan, maka itu bukan mahram. Itu jawaban yang benar. Ya, mudah-mudahan yang bertanya itu nonton YouTube di Facebooknya, kemudian disimak kembali. Itu yang benar, ya, seperti itu. Baik. Kaifa takfurun,
kaifa hada istifhamun bima'na ta'ajjub wat tabih wal inkari. Kalimat hada kata Sa'di adalah istifham, atau kalimat kaifa adalah istifham, pertanyaan yang memiliki makna bimana at-ta'ajjubi, makna aneh. Ta'ajjub itu di sini maksudnya aneh. Sekaligus wal inkari, ini sekaligus sebagai pertanyaan yang memiliki makna pengingkaran. Kenapa demikian? Karena kaifa ini kan bertanya, kaifa, bagaimana, ya, maka itu istifham, pertanyaan yang memiliki makna aneh. Keanehannya di mana? Takfurunya, kok kamu atau kalian selalu inkar. Kenapa kalimatnya selalu inkar? Karena di sini kalimatnya fi'il mudhari yang memiliki makna tadullu alal istimrar, memiliki makna terus menerus. Maka di sini Allah dengan pertanyaannya yang ta'ajub tadi, kaifa ini, kaifa takfurun, bagaimana bisa kalian itu terus menerus inkar. Ini ya maknanya. Inkar kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Kenapa mesti aneh? Wa kuntum, dan keadaan kamu dulu amwatan ay adaman, tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian dia Allah Azza wa Jal menghidupkan kalian. Sampai di situ dulu. Jadi kata As-Sa'di di sini yang tadi kaifa maknanya adalah pertanyaan untuk ta'ajub yang memiliki makna aneh. Ya. Anehnya karena kok bisa ciptaan Allah Azza wa Jal yang tadinya wa kuntum amwata. Amwata makna di sini adalah Adam tidak ada. Lawannya Adam itu wujud, ada, gitu ya. Jadi Adam tidak ada, lawannya Adam wujud, tidak ada. Kemudian Allah adakan. Setelah diadakan malah mengingkari yang mengadakan, memberontak kepada yang mengadakan, mengufuri kepada yang mengadakan. Maka Allah bertanya, kok bisa seperti itu? Ini namanya istifham li ta'ajub, pertanyaan yang memiliki makna apa? Aneh, kok bisa? Nah, teman-teman sekalian, kaifa takfurunya tadi anak katakan ini fi'il mudhari jamak mudzakkar. Sifat makhluk itu, manusia yang diciptakan Allah, kebanyakan mereka inkar, mengingkari zat yang telah menciptakannya. Maka itu menjadi suatu perkara yang aneh. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir atau yang sekarang kita As-Sa'di, semua ulama mengatakan amwatan di sini maknanya adalah adamun, tidak ada. Nah, makna tidak ada di sini dijelaskan oleh para ulama. Maknanya adalah ad-dul, hina. Karena sesuatu yang tidak ada itu berarti kan hina. Seseorang tidak memiliki sesuatu berarti rendah dia. Manusia enggak punya akal, hina. Manusia enggak punya ilmu, hina. Maka yang nama amwatan itu yang dulunya kamu tuh hina. Maka kehinaan itu diwujudkan lewat nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Gitu kan? Siapa yang berani mengatakan bahwa air mani itu sesuatu yang
istimewa. Enggak. Air mah itu semua yang dul, hina. Maka Allah menyebut amwatan, dulu kamu tuh dalam keadaan hina. Itu dalam keadaan hina. Ya, coba orang yang hina dapat apa kemudian dihidupkan, dikasih kehidupan, tiba mengingkari yang memberi kehidupan tersebut. Aneh gak itu? Pasti orang yang berakal mengatakan kok bisa ya, aneh nih orang. Ya, padahal dulunya gak ada apa-apanya dia, kok bisa ngelawan? Aneh nih orang. Ya, ini bahasa Arabnya kaifa. Ya. Nah kemudian ikhwan, kalimat fa'ahyakum, kemudian dia Allah Azza wa Jal menghidupkan mereka. Ya, di sini dijelaskan kalimat thumma fa'ahyakum, ya, makna fa'ahyakum di sini adalah kehidupan yang sempurna. Jadi fa'ahyakum maknanya kehidupan yang sempurna. Nah, satu. Yang kedua, makna fa'ahyakum di sini wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Bukan cuman hidup, tapi makna fa'ahyakum, dan Allah memberikan nikmat bi asnafin ni'am, dengan berbagai asnaf-asnaf kenikmatan. Asnaf itu maksudnya ajnas, berbagai jenis kenikmatan. Maka kalau antum dengar di dalam zakat itu ada yang disebut asnaf, berarti kan golongan, ya. Ada fuqara, ada masakin, ada gorimin, ada ibnu sabil, ada sabilillah, gitu kan? Itu namanya asnaf, ajnas. Nah, berarti kalimat fa'ahyakum maksudnya Allah memberikan nikmat dengan berbagai jenis kenikmatan. Ya, berbagai jenis kenikmatan. Thumma yuhyikum ba'dal ba'thi, kemudian setelah kalian menikmati berbagai kenikmatan tersebut itu, kemudian Allah matikan kalian. Ya, yuhyikum ba'dal ba'thi wan nusyur, maksudnya tadi dihidupkan setelah kematian dan setelah dibangunkan dari kematian. Nih dua kalimat, ba'dal ba'thi maknanya tidak ada apa-apa, al-adam, wan nusyur maknanya ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh ketika berada di rahim ibu. Itu maknanya, ya. Asalnya adam, tidak ada apa-apa. Kemudian ba'dan nusyur, ya, ditiupkan ruh dari rahim ibu. Ini dua. Kalau ba'dan nusyur atau ba'dal ba'thi itu ada dua. Ada nanti ketika kiamat. Kalau dalam awal penciptaan adalah ketika ditiupkan ruh, ya, ketika ada di rahim ibu. Nah, yang terpenting di sini kata Sa'di adalah kehidupan itu mahal. Ya, kehidupan itu mahal karena bukan cuma hidup, tapi kehidupan yang memerlukan berbagai fasilitas. Ya, kalau kita tinggal di bumi Allah memerlukan kestabilan, kecocokan antara manusia dengan planet bumi. Itu. Maka mahal ini. Ya. Dan ini Allah yang menempatkan. Karakter misalkan orang, katakanlah Indonesia, mungkin gak kuat dia kalau tinggal di negeri yang memang iklimnya panas terus, atau tinggal di iklim yang terlalu dingin, gitu kan? Ini perlu kecocokan antara manusia dengan bumi yang ia tempati. Bukankah ini sesuatu yang mahal? Gitu ya? Jangankan begitu, anak sendiri ketika sudah lama di
Tangerang ini, itu kalau pulang kampung sudah gak tahan, gak bisa lagi kalau mandi subuh tuh gak bisa. Kalau dulu ya, setiap mau sekolah itu sebelum sholat subuh sudah mandi pakai air dingin, gitu, enak. Sekarang udah gak bisa. Ini kan perlu kecocokan, ya kan? Ya, antara fisik kita dengan apa? Iklim, dengan alam. Maka kalimat fahyakum gak semudah, gak seringkas itu. Makna fahyakum adalah kehidupan yang amat sangat mahal. Itu fahyakum. Dan itu Allah berikan kepada kita. Kan ada yang bilang, kalau bisa beri sehat itu, kita beli sehat itu. Tapi sehat gak bisa dibeli. Apalagi kalau kesempurnaan dari nikmat sehat wal afiat. Apa itu kesempurnaan dari nikmat yang sehat wal afiat? Ada sehat, ada afiat. Apa namanya? Kesempurnaan dari nikmat sehat dan afiat apa? Bahagia. Ya, jangan lupa tuh. Kesempurnaan dari nikmat sehat dan afiat itu namanya bahagia. Bisa dibeli gak itu? Ya, bisa dibeli. Kenapa nggak bisa dibeli? Hah? Bukan susah, karena gak ada yang jualan. Iya, karena gak ada yang jualan bahagia. Kalau ada yang jual bahagia, mungkin orang kaya semahal apapun beli. Dan kalau itu ada yang jualan, Pak, pasti di belahan yang mana pasti gak ada bahagia. Kenapa? Karena bahagia sudah diborong oleh orang-orang kaya. Iya tuh. Tapi enggak, kenapa? Karena bahagia itu bisa dimiliki oleh siapapun, gitu kan? Kuncinya apa? Tadi kuncinya beriman, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Kebayang gak kalau bahagia itu bisa dijual, Pak? Di belahan bumi yang manapun pasti habis. Berarti kan kalau habis di bumi ini, berarti di bumi belahan ini gak ada bahagia. Masya Allah, itu kan gak pernah kita pikirkan gitu kan. Sehingga orang mencari bahagia kemana-mana gitu ya. Dicari itu, tapi gak ketemu itu. Orang yang punya duit pengen cari bahagia, makan ke puncak. Pengen cari bahagia kan, Pak? Pengen cari bahagia enaknya makan gitu kan. Kalau habis lebaran gitu kan jalan-jalan cari bahagia kan. Ada bilang cari angin, Ustaz. Ya, angin dimanapun juga ada. Ya, tinggal masang kipas angin, keluar angin itu kan. Tapi yang dicari bukan itu, tapi nyari apa tadi? Nyari bahagia. Jadi tolong diingat tuh. Kalimat fa'ahyakum ini mahal. Ya, karena ada kolaborasi antara sehat fisik dan sehat psikis gitu kan, antara jasmani dan rohani yang disebut dengan mawaddah, kebahagiaan. Itu mawaddah, kebahagiaan. Dan itu gak bisa dibeli. Pun Pak, kalau bahagia itu ada di atas, di udara pasti juga habis itu, diborong sama orang-orang yang banyak duit gitu kan. Nah, setelah mendapatkan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan di atas kebahagiaan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, kok tiba-tiba takfurun. Nah itu ya, tiba-tiba kufur. Jadi Allah bertanya kaifa, kok bisa? Aneh gitu kan. Ya, padahal tadi bahagia nggak bisa dibeli, tiba-tiba kita dapat bahagia. Ini malah kufur kepada siapa? Dat yang memberikan kebahagiaan. Maka Allah aneh gitu. Kok bisa? Bahasa Jawanya apa tuh Pak? Kok bisa nih? Ya, kok bisa? Kamu tuh kayak gini kok bisa? Atau ditambah bahasanya saking anehnya, kok bisa-bisanya tuh kan? Itu berarti tambah kalimatnya bisa-bisanya kok. Nah, itu ya. Itu aneh itu. Gitu. Kufur fa inka. Tidak mentauhidkan Allah. Tidak memurnikan Allah di dalam beribadah dan lain sebagainya gitu kan. Malah inkar, disuruh sholat gak sholat, disuruh puasa gak puasa, disuruh bersedekah ndak sedekah, disuruh baik dengan saudara gak baik dengan saudara. Maka Allah bertanya, kaifa takfurun, kok bisa kalian inkar? Nah gitu ya. Kemudian Allah memberikan peringatan, ya, kamu setelah fa'ahyakum, setelah hidup dan dihidupi, ya, setelah hidup dan dihidupi, setelah dihidupkan dan diberi kehidupan, ingat kata Allah,
thumma yumitukum. Ini thumma maknanya tartib infisal. Makna tartib infisal, nanti setelah dikasih waktu tangguh oleh Allah Azza wa Jal, kemudian semua orang yang dikasih kenikmatan bahagia tadi, Allah akan mematikannya kembali. Maknanya apa? Amwat tadi adam, maknanya tidak ada. Ingat tuh, amwat itu maknanya tidak ada. Yang disebut orang meninggal itu ya bahasanya masih ada apa tidak ada? Tidak ada. Ya, makanya kan kalimatnya telah meninggal dunia. Berarti orang itu telah meninggalkan dunia. Maknanya apa? Jangan lagi antum berharap bertemu lagi dengan orang itu di dunia. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan dunia. Itu maknanya. Maka bohong kalau orang mengatakan dia ada kok tadi ketemu saya tadi malam. Bohong. Kalau ketemu berarti dia belum mati. Karena yang mati itu sudah tidak ada dari bumi. Jadi ngaco kalau orang bilang dia masih ada. Ketemu keruhun. Apa keruhun? Bukan keruhun, karuhun. Leluhur. Karuhun itu leluhur. Saya ketemu tuh tadi. Ya, pakai kaos biru umpama. Ada tulisan panitia kurban di belakang. Itu kakek saya tuh yang udah meninggal. Enggak, itu bohong, itu bohong itu. Itu bohong itu. Karena enggak mungkin, karena makna amwata maknanya adam, tidak ada. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, setelah kamu ada, diadakan, kamu hidup, dihidupi oleh Allah Azza wa Jalla, thumma yumitukum, kemudian akan kembali tidak adakan dari bumi. Gitu. Makanya hadisnya kan berbunyi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati Bani Adam maka terputus semuanya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kemudian doa anak yang soleh. Jadi bukan ketemu lagi fisiknya orang-orang, atau orang mati menemui orang yang masih hidup. Paham ini? Bukan kita bisa ketemu dengan orang mati, atau orang mati menyengaja datang kepada orang yang masih hidup kapanpun. Kan masih ada yang punya keyakinan begitu. Dilakukan lagi setiap malam Jumat. Apa ya? Itu anak dengar terdekat-dekat. Setiap malam Jumat maka dia datang ke rumah gitu kan. Apa ya? Untung gak hafal lah. Tapi Ustadz perlu hafal juga sebetulnya untuk ngajar ini. Maksudnya ngasih tahu. Terus kalau tidak baca doa maka dia nangis sambil lari apa gitu ke kubur lagi. Kok bisa gitu? Kalau orang sudah ke kubur bisa keluar tuh gak bakalan mau ke kubur lagi. Ngapain coba? Kalau dia sengsara di kubur ngapain ya? Logikanya coba. Orang nih sengsara di kubur, bisa keluar kubur, bisa datang ke rumahnya. Ngapain balik lagi ke kubur? Gitu ya? Tahu misalkan kalau keluarganya benar ada yang mati balik lagi ke rumah, siapkan di situ tempat. Ya kan? Oh dia minta dari air bikinin kolam di kamar. Oh minta dari ruang tertutup tanpa udara, bikinin di situ gua di rumah. Itu kan gampang. Malah dibiarkan bapaknya atau ibunya sudah keluar dari kubur, datang ke rumah, gara-gara gak didoain kemudian lari lagi ke kubur. Kan gimana ceritanya? Gitu. Jadi paham ini kalimat amwata di sini. Yang namanya meninggal itu jangan berharap orang yang hidup di dunia nih ya. Jangan berharap di dunia orang yang hidup ketemu lagi dengan orang yang sudah mati, dan jangan berpikir orang yang mati bisa datang menemui orang yang masih hidup. Kata Allah, "Tsumma yumitukum," kamu dulu tidak ada dan dikatakan tidak ada selama-lamanya dari bumi. Itu namanya mati. Tidak ada, maksudnya ditiadakan oleh Allah selama-lamanya dari bumi. Di mana dia adanya? Barzah. Di barzah. Bisa gak antum menembus barzah? Tidak bisa. Kalau mau nyoba sih boleh. Ya. Yang masih hidup gak bisa nembus alam barzah. Tapi kalau mau nyoba boleh. Silakan. Resikonya apa kira-kira? Kan umumnya di barzah tuh orang dikubur. Antum pengen nyoba alam barzah ada, coba dikubur. Kubur seperti yang mati, tutup pakai tanah. Kira-kira resikonya apa? Ketemu gak sama yang di barzah? Mati juga antum.
Jadi walaupun cerita siapapun jangan dipercaya. Gak ada orang mati dengan wujudnya orang mati datang menemui orang hidup, jangan dipercaya. Ya, sekalipun mimpi kiai, sekalipun ada ulama yang mimpi, pasti bohong. Kalau orang mati wujud asli muncul kepada orang yang masih hidup. Hatta ruhnya datang di alam wujud, bukan ketika tidur, hadir menemui antum yang lagi ngaji. Dusta itu, kadzab, dusta. Karena Allah katakan tsumma yumitukum, tidak ada interaksi, ditiadakan kembali. Ya, ini sudah Allah katakan ditiadakan, malah dicari, malah diundang, kan sia-sia tuh Pak. Nih kan, ada kan yang ngundang ruh tuh, ada, pakai ritual-ritual macam-macam ngundang siapa? Ruhnya. Kalau sudah datang ngapain ruh suruh balik lagi? Taruh aja di botol. Kalau bisa. Gitu ya. Nih, tafsir tentang summa yumitukum. Summa yuhyikum. Ada berapa summa itu? 2 ya. Ditiadakan dari alam bumi selama-lamanya tidak ada dan sudah tidak bisa berinteraksi lagi dengan fisiknya dan juga dengan ruhnya di alam wujud. Tsumma yuhyikum, setelah itu yang mati tadi ke alam ruh Allah hidupkan kembali. Gitu. Kalau ditanya apakah orang mati bisa hidup, jawabannya jelas. Orang mati kalau sudah di barzah dihidupkan kembali. Kehidupan yang pertama untuk apa? Kehidupan yang pertama untuk diminta pertanyaannya oleh malaikat, gitu kan? Tentang apa? Siapa Tuhannya? Siapa nabinya? Kemudian apa? Agamanya. Sudah. Setelah itu kemana? Ditidurkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sewaktu-waktu dibangunkan untuk apa? Mendapatkan nikmat kubur dan untuk menjawab salam dari keluarganya. Dan ada hadis ya, satu pun yang menjelaskan dia bisa keluar. Ya, jadi kalau mau tetap maksa gini. Loh, kan yang sudah mati Allah hidupkan kembali. Kalau hidup berarti bisa kemana? Ke bumi. Enggak, dihidupkan oleh di mana Pak? Di alam barzah. Bukan di alam bumi, karena dia sudah tidak bisa hidup di alam bumi. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Orang mati itu hanya bisa hidup di alam barzah. Kenapa? Bumi ini sudah gak cocok dengan orang yang mati. Tidak cocok. Gitu ya, nggak cocok. Apalagi yang sudah menjadi tulang belulang, hancur semuanya, nggak cocok. Makanan orang di bumi apa? Makanan padat, gitu kan? Makanan padat. Ya kalau sudah tulang belulang, seperti apa? Apalagi dikatakan ruhnya yang keluar. Kemudian apakah ruh makanan padat? Nggak bisa dong. Ya. Maka salah kan? Salah besar. Kalau dikatakan kakek saya suka datang ke saya ke rumah, kemudian dikasih makannya makanan padat, ya salah. Tanya yang datang siapanya. Kalau mau dipaksakan, kakek saya. Baik, kakek antum yang datang apanya? Wujud kakeknya apa ruhnya? Kata dia, ruhnya. Oh, kalau ruhnya kenapa dikasih makan yang padat? Kan ruh. Ruh makanannya apa kira-kira? Dia sendiri pasti bingung cari, oh iya ruh nih, apa sih makanan ruh? Nah itu bingung kan, karena gak ada Quran hadis menjelaskan makan ruh itu apa. Dah ada ya, mau pakai jus apapun gak bisa. Dia mau itu hati-hati, jadi gak bisa pakai hujah seperti apapun gak bisa, karena dia ruh atau yang mati sudah tidak bisa hidup di bumi ya, sebagaimana yang masih di bumi tidak bisa hidup di alam barzah. Paham ya? Nah, kalau itu dihidupkan kembali, yang sudah mati memang untuk hidup di alam barzah gitu. Maka ini yang kedua nih, dihidupkan di alam barzah untuk diminta pertanyaan. Gitu. Kemudian Allah tidurkan. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, ilaihi, kepadanya turja'un, dikembalikan.
Gitu ya. Maksudnya rohnya, fisiknya, kehidupannya semuanya setelah meninggal itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah ini Allah memberikan nasihat. Kok bisa dia tiba-tiba inkar padahal hidup dia dan mati dia di tangan Allah, bahkan dia akan dikembalikan ke hadapan Allah tabaraka wa taala. Itu ayat yang ke-28. Kita lanjut 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Ini untuk takkid, menegaskan, atau dengan bahasa tafsir disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan ayat untuk memperkuat ayat yang pertama tentang sifat Allah. Maka di Al-Quran ada kalimat nanti setelah ayat 29, ayat 30 ada kalimat ja'ala. Di sini kalimatnya khalaqa. Ya. Kalau khalaqa ini maknanya adalah menunjukkan tentang proses penciptaan. Jadi kalau ketemu kalimat khalaqa ini menunjukkan maknanya tentang kemaha dahsyatan, kemaha agungan proses penciptaan. Gitu. Kalau kalimatnya apa? Khalaqa. Maka antum bisa lihat kalimat seterusnya. Huwallazi, huwa domirnya kembali kepada Allah. Ya, huwa domirnya di sini mufrad mudzakkar, ya. Huwa maka dia Allah itu. Siapa dia Allah? Alladzi sifat. Alladzi khalaqalakum yang telah menciptakan untuk kalian, gitu. Apa yang Allah ciptakan untuk manusia itu? Segala sesuatu. Fil ardi yang ada di bumi. Bahkan fi di sini bisa dimaknai dengan fa-nya fa dzarfiyah di dalam. Maksudnya segala sesuatu dan apa saja yang ada di dalam perut bumi. Telah Allah ciptakan jami'an. Ini sifat semuanya. Dan jami'an karena menjadi sifat bisa dimaknai jami'an semuanya dalam keadaan sempurna. Pahami itu. Jami'an semua yang telah Allah ciptakan termasuk di atas bumi, bahkan yang ada di dalam perut bumi dalam keadaan sempurna. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi ini Allah ingin menjelaskan makna kedua. Kok bisa-bisanya kufur kepada Allah, padahal Allah sudah menjadikan segala sesuatu yang ada di mana? Di atas bumi dan juga yang ada di dalam perut bumi. Jami'an, semuanya Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Kira-kira untuk siapa? Allah sudah katakan lakum, untuk kalian. Makna kalian di sini siapa? Manusia. Jadi kalau Allah sudah katakan semua telah kami ciptakan untuk manusia, wallahi tidak akan ada yang kelaparan. Ya, tidak akan ada yang kesusahan. Selama ngikutin perintah Allah Azza wa Jalla nanti di ayat ke-30. Tidak ada. Gitu kan? Maka dia Allah yang menjadikan untuk manusia segala sesuatu. Ikhwan, kata As-Sa'di di sini, khalaqalakum birran bikum. Perhatikan ini. Allah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi birran, sebagai bir. Apa bir itu? Kebaikan. Berarti Allah berbuat baik terhadap manusia, menciptakan segala sesuatu. Dan itu semuanya untuk manusia, untuk demi kelangsungan hidupnya manusia. Gitu ya. Wa rahmatan, dan ini bagian daripada kasih sayang Allah, rahmat. Ya, jami'u ma 'alal ardi, segala sesuatu yang ada di atas bumi. Ini kalimatnya 'alal ardi, yang ada di atas bumi. Kenapa? Karena secara umum ikhwan, begitu kita berol itu rezeki yang Allah siapkan yang ada di atas bumi semua, yang mudah,
Ya, yang ada di atas bumi makna yang mudah. Berbeda dengan fil ardi yang ada di dalam bumi. Ini perlu usaha yang kuat. Kenapa? Karena yang ada di dalam bumi apa kira-kira? Minyak, batu bara, biji besi, apa lagi Pak? Pokoknya banyak ya. Ini kan yang luar biasa. Sebagaimana misalkan negeri Saudi yang punya minyak kaya, Qatar yang punya minyak kaya, coba. Untuk apa? Satu, birron, ini adalah bentuk baiknya Allah. Warahmatan, dan Allah sayang kepada manusia. Allah Ta'ala alam. Di Indonesia juga ada minyak kan? Ada di mana? Cepu sana ya? Ada minyak. Ada juga apa? Emas. Malah kabarnya di daerah Ana itu, di Garut tuh ada itu. Ya, cuman untuk investornya aja. Karena alat-alatnya untuk itu mahal. Ya kan? Dan itu ternyata ya Masya Allah, tabarakallah, itu Allah simpan ya rizkinya di dalam bumi itu yang begitu mahal harganya, disimpan di tempat yang begitu sulit medannya. Supaya apa? Supaya aman. Sampai kapan? Sampai waktu yang telah Allah tentukan bagi orang yang mengambilnya. Coba, kalau emas itu ditaruh sembarangan di bumi Allah, siapapun bisa mencongkelnya, gimana kira-kira? Ya? Manusia bisa kufur nikmat, bisa kufur, tapi Allah itu di daerah yang memang medannya susah. Motor pun kalau mau pakai motor gunung, apa motor gunung itu? Terakhir itu susah dijangkaunya, ya kan? Medannya, kemudian dilapisin batu-batu yang kuat, gitu kan? Supaya nggak gampang diambil orang. Ini perlu usaha. Bahkan orang supaya membuktikan tentang apa? I'jaz, ya, kemujizatan Allah Azza wa Jalla. Kan? Padahal ini Allah cuma mengatakan apa ini? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, sempurna. Coba, sempurna itu Allah menyimpannya, Pak. Di tempat yang sempurna sekali. Kabar terbaru, ada ngobrol sama ikhwan itu di daerah Garut itu, di daerah Bungbulang itu di hutan yang memang hutan tersebut nggak pernah dijamah oleh manusia. Medannya yang susah, kemudian dimitoskan hutan tersebut angker. Ini memang caranya Allah aja, supaya nggak mudah. Tapi pada waktunya bumi akan mengeluarkan isinya, isi bumi. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan untuk siapa? Manusia. Ini sesuai dengan kurun waktu bumi ya yang telah Allah tentukan. Berapa tahun bumi ini adanya, maka Allah akan menyimpan rizkinya di bumi tersebut demi keberlangsungan kehidupan manusia. Kalau habis sekaligus gimana, Pak? Manusia bukannya serakah? Serakah. Sekarang aja orang yang ngambil ikan itu bukan lagi diproses di pabriknya, tapi pabriknya langsung ada di kapal ikan itu. Ya. Kalau dulu mungkin ngambil ikan cuman pakai pancingan gitu kan? Gitu kan? Berapa sih kekuatannya orang mancing gitu kan? Atau pakai apa? Jala gitu kan? Sekarang sudah jala yang ada pabrik yang sudah diolah, yang keluar dari kapal itu bukan lagi ikan, tapi ulbah, kaleng-kaleng yang sudah ada mereknya. Ikan di dalamnya. Wala ikan tuna dan sebagainya. Coba itu. Kalau Allah gak simpan dengan baik, Pak, habis. Padahal Bani Adam masih banyak. Ya kan? Selama ini belum kiamat. Jadi kita yang mengimani Allah Azza wa Jalla, jangan takut dengan urusan dunia, gak bakalan habis. Kenapa? Karena Allah simpan dengan cara Allah, gitu kan? Sehingga tugas kita nanti di ayat 30. Gitu. Indonesia udah punya belum tuh kapal yang sudah ada pabriknya, di kapal bisa langsung bikin ikan sudah keluar kalengan itu? Belum ya? China sudah ada kan? Sudah punya mereka. Ya, nongkrong gitu. Orang kita masih mikir nih, diolahnya ikan gimana gitu. Dia sudah kalengan, keluar capnya keluar dari pelabuhan tuh sudah tinggal jual itu. Masya Allah gitu kan. Tapi Allah simpan, habis gak habis. Tetap ada selama madamatis samawat wal ar, selama masih ada langit dan bumi tetap ada.
Maka Allah heran, kaifa takfurun, kok bisa-bisanya kamu tuh? Gara-gara takut gak makan aja kamu menghalalkan yang salah, padahal aku sudah simpan makanan lebu. Bahkan bukan cuma makanan kamu, 7 keturunan untuk cucu-cucu kamu itu aku sudah simpan itu. Bayangin. Maka Allah bertanya kembali, kaifa takfurun nih? Kok bisa? Gitu. Bukankah orang serakah itu takut? Takut gak kebagian? Iya kan? Termasuk yang kemarin minyak goreng itu ditimbun karena takut kan? Ana masih ingat tuh musim Covid, kemudian ada analisa dari dokter, wallahu alam siapa, bahwa bisa sembuh dengan susu beruang. Antum lihat di TV itu berapa minimarket, supermarket dia serbu oleh orang-orang sampai berjatuhan, sudah bawa karung, bawa semua diri, gitu Pak. Makanya Allah sudah simpan itu, kalau enggak habis. Dengan apa habisnya Pak? Keserakahan manusia. Karena Allah sudah firmankan, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidi, bisa hancur. Ya, kelangsungan kehidupan manusia bisa hancur dengan apa? Dengan ulah manusia. Dulu gunung Bokor ya, yang Mas tuh Bokor, yang sering menelan korban tuh, meninggal itu. Ya, yang cari emas yang ilegal itu, akhirnya kan tertimbun segala macam. Itu demi keserakahan. Karena serakah. Ya, karena serakah. Memang semua orang pengen jadi emas. Ya, nah, ada orang cari ikan aja nggak doyan ikan Pak. Ada. Kenapa antum cari ikan seneng aja, nggak doyan ikan? Terus ikannya dikasih orang. Tuh, orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin ke laut dapat ikan dari siapa? Yang mancing, karena hobi. Coba berlangsung hidup. Orang yang nggak bisa makan jadi bisa makan. Orang yang nggak bisa beli ikan jadi dapat ikan. Ini pahami nih, ya, akidah kita pahami di sini. Nah, sehingga kata Allah Azza wa Jalla, tsumma stawa, kemudian Allah bermaksud. Ini bukan sumastawa sebagaimana ayat Allah istiwa di aras. Ini lain lagi di sini kalimatnya, ya. Bukan. Ini istawa di sini maksudnya Allah qasoda, bermaksud. Tarudu fil Quran ala salasati ma'anin. Ya, bisalah beberapa huruf makna di sini, tapi yang dimaksud adalah di sini makna sumastawa, maksudnya ala, dengan ketinggiannya Allah bermaksud menuju langit, ila sama, ke langit. Pasawahunna, kemudian Allah menyempurnakan penciptaan samawat tadi. Sehingga hunna itu kan domainnya muannas, ya, karena ke samawat kembalinya. Sehingga langit tersebut sab'a samawatin disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal menjadi 7 tabaqah, 7 tingkatan langit. Kenapa disebut samawat Pak? Yang di depan tadi kita bahasanya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Pertanyaannya kan begini. Samawat disebut belakangan, sementara di ayat ini bumi disebut duluan. Kira-kira maknanya apa? Kan bumi disebut duluan nih. Sementara samawat kesempurnaan penciptanya disebutnya belakangan. Padahal bumi sudah dikatakan sudah Allah ciptakan beserta apa? Isinya. Kata Al-Alusi dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwa bumi terlebih dahulu diciptakan daripada langit. Bumi terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal daripada langit. Ini Al-Alusi Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, ya, bahkan menyebutkan tidak ada khilaf di sini. Bahkan kami pada jumhur mengambil pendapat bahwa bumi diciptakan lebih awal daripada langit. Karena di sini Allah berfirman, "Tsumma stawa ila sama fasawahunna sab'a samawat." Allah sudah menciptakan bumi, baru Allah menciptakan apa? Langit, dan Allah sempurnakan menjadi 7 tabaqah, 7 lapis langit. Tabaqah itu ya, kalau orang bilang
7 lapis langit, 7 lapis bumi, gitu ya. Orang kita kan macam-macam bahasanya, ya. Ada mengatakan di atas langit ada langit, ada juga gitu. Ya, tapi kalau dikatakan di atas langit ada langit, kalau sudah langit ke-7 ada langit lagi enggak? Ya, itu bahasa itu jangan dipakai tuh. Di atas langit ada langit, nanti orang mengatakan nanti kalau di langit ke-7 ada langit enggak? Kan bahaya tuh. Bisa merusak akidah. Ya, bisa merusak. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan Quran. Ya, dan jangan berkata-kata apalagi berfatwa kalau memang tidak berdasarkan Al-Quran, karena akan menyesatkan. Nah, kemudian ikhwan, anak gak bahas, nanti ada bahasan khusus tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Enggak, ini kan sedang menjelaskan tentang kenapa manusia bisa kufur sementara Allah telah fasilitasi mereka dengan kenikmatan yang datang dari bumi dan juga yang turun dari langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Azza wa Jal atas segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Satu. Alimun makna kedua adalah Allah menciptakan segala sesuatu alimun dengan pengawasan dan pengetahuan Allah. Sehingga Allah menantang kepada ciptaannya yang kibir, yang sombong. Apa kata Allah? Alam tara kaifa, apa terusannya? Surah Al-Ghasyiyah. Alam tara ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, wa ila sama kaifa rufiat. Ini maksudnya Allah menciptakan langit bi'ilmillah, dengan ilmunya Allah. Kita jangan bertanya gimana sih itu pondasinya bikin langit, jangan. Karena dengan ilmunya Allah, bukan cuma dengan ilmunya, tapi dalam pengawasannya Allah. Antum paham kalau disebut dengan pengawasannya Allah? Paham nggak? Yang membuat ini HP sudah membuat satu ketentuan dalam pengawasan pabriknya, dari mulai jenis chargerannya, kemudian durasi untuk mencargernya, gitu kan? Kemudian sampai kekuatan maksimal HP ini. Itu namanya apa? Dalam pengawasannya, gitu. Ya, berapa lama kekuatannya? Ya, sesuai dengan yang mereka tahu. Kalau dibikin ini kuat sekali kan nanti gak terjual yang lainnya. Ada orang bilang sekarang ini masalah televisi aja gitu, ternyata merek yang lama tuh lebih bagus ya, lebih kuat daripada merek yang baru-baru. Itu kan ada gitu kan, ya kan? Ada ya. Akhirnya mau gak mau pada kembali lagi kepada yang lama. Itu memang manusia yang menciptakan sesuai dengan pengawasannya. Kekuatan IC-nya berapa ini, gitu kan? Kekuatan panasnya berapa, gitu kan? Kalau ini dipakai lebih, memakainya bisa potensinya begini, itu sudah dianalisa oleh para ahli. Allah Azza wa Jalla adalah maha ahli, dan kemaha-ahliannya Allah Azza wa Jalla la ta'khuduhu sinatun wala naum, itu gitu ya. Jadi antum jangan takut, begitu ngelihat langit takut sewaktu-waktu langit itu besok runtuh karena gak ada tiangnya. Jangan ditanyakan itu. Kalau bertanya itu murtad. Kenapa? Karena Allah menciptakan dengan pengawasannya, gitu. Ya, cukup katakan ketika melihat langit sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Cukup itu. Sehingga bertambah khusyuk, bertambah khudu, bertambah iman. Zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Makanya antum kalau biasa hiking itu, naik gunung, sudah sampai di atas gunung, jangan sombong. Langsung selfie, saya sudah menaklukkan gunung ini. Loh, kok ente menaklukkan gunung ya? Sombong banget. Pulangnya kepleset, mati Pak. Lalu itu ketemu lagi mayatnya. Akhirnya karena kesombongan. Jangan, mestinya bersyukur. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sampai ke puncak gunung. Itu beriman tuh. Tapi kalimatnya begitu kan? Saya sudah bisa menaklukkan gunung dan akan saya taklukkan lagi gunung wah itu sombong itu. Ditaklukkan. Coba buka surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan. Dialah Allah yang telah menundukkan, menaklukkan bumi. Yang menaklukkan bumi siapa? Yang punya bumi, yaitu Allah. Nggak ada manusia yang bisa menaklukkan bumi. Itu dengan izin Allah. Antum bisa sampai ke puncak gunung. Kalau Allah tidak mengizinkan, sepinter apapun, sekuat fisik apapun, antum nggak bakalan sampai ke puncak gunung. Gitu ya. Buktinya ada. Pendaki yang hebat ternyata kesasar. Ya, pendaki yang hebat kesasar di gunung. Padahal sudah bawa alat apa namanya? Ya, kompas segala macam itu. Dengan izin Allah nggak berfungsi, ikhwan. Coba. Ya. Kapal laut terbesar terhebat, bahkan dikatakan bisa menantang Tuhan, akhirnya ditenggelamkan dengan cara Allah. Apa itu? Titanic. Itu kan dulu menantang bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Coba itu. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ya, itu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah bikulli syai'in, Allah Maha Kuasa dalam pengawasannya Allah. Itu harus dipahami itu. Makanya tugas kita kan mau jalan kemanapun kita tinggal serahkan kepada yang Maha mengawasi kita dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu Allah. Aku berserah diri, bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kita di bawah pengawasan yang Maha mengawasi. Ingat, salah satu nama Allah ada, namanya yang Maha mengawasi. Apa itu? Dalam Asmaul Husna, Ar-Raqib. Itu Allah, sifat Allah. Ar-Raqib. Allah yang Maha mengawasi. Jangan takut, kemanapun diawasi oleh Allah. Ya, 24 jam. Tidur gak tidur tetap diawasi oleh Allah, bahkan oleh para malaikatnya. Allah, kenapa demikian? Karena wallahu bikulli syai'in alim gitu. Masya Allah ya. Nah, kalau tambah ngaji itu, ngaji kayak begini iman terus tambah kuat. Maka di Al-Anfal kan disebutkan innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau sudah baca tafsir gini paham, zadat harus bertambah imannya. Ya, dimanapun kita bertemu dengan apa? Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menciptakan birrun warahmatun? Ini tanda baik Allah dan ini tanda kasih sayang Allah. Berarti kalau begitu apa yang kita ucapkan? Kalau kita ada sesuatu yang kurang cocok dengan diri kita, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau cocok dengan keinginan kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau diperlihatkan yang menakutkan, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Selesai. Itu masuk kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dimanapun antum di bumi Allah, tetap kondisi apapun antum dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini dua ayat. Ayat yang ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat ini, wa idh qala rabbuka, dan ketika Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya, dan ketika Allah Tabaraka wa Taala telah berfirman kepada siapa? Lil malaikati, kepada makhluk yang telah terlebih dahulu diciptakan, kalangan malaikat. Apa kata Allah? Inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, hendak menjadikan. Ja'ilun hendak mengambil, bisa. Ja'ilun hendak membentuk, bisa. Di mana? Fil ardi, di muka bumi. Apa yang ingin Allah ambil? Allah jadikan khalifah. Khalifah. Wakil. Khalifah itu wakil, ya, wakil. Maknanya wakil Allah Azza wa Jalla. Dari mana? Minal bashari, dari kalangan manusia. Dikatakan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sini, hada syuru'un fi ibtida'i khalqi Adam alaihi salam abil bashari. Ini sebagai yang sudah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam permulaan penciptaan manusia, yakni Adam alaihi salam. Abil bashar, bapaknya para manusia, wa fadlihi, dan abil bashar ini memiliki fadl, keutamaan. Nah, ikhwan, Anda telah jelaskan tadi. Tadi kalau kholaqo itu maknanya apa? Yang dimaksud adalah proses. Proses penciptaan yang maha dahsyat dan maha agung. Kalau kholaqo maknanya adalah, di sini kalimat kholaqo, kalimat ja'ala di sini maknanya adalah Allah ingin menjelaskan fungsi ciptaannya. Gini, kalau kholaqo saja maha dahsyat ciptaannya, berarti kalau fungsi dari yang diciptakan juga jauh lebih dahsyat. Paham ya? HP Oppo paling mahal itu berapa sekarang? Antum nggak tahu ya? Anda juga nggak tahu. Tipe berapa itu? Ya, kalau model anak kan Mumer nih, murah sekali. Anak jadul, ini jadul. Kan ada yang harga HP itu kan ada yang harga berapa? 25 juta ya? Ada tuh ya? Ada tuh 25 juta. Mungkin ada yang mungkin 100 juta ada gak? Ada mungkin yang dilapisi oleh orang Jawa gitu kan, emasnya itu. Ya kan? Mungkin bisa 100 juta. Ada yang beli, ada ikhwan. Ya kan? Loh, berarti kan yang dibuat oleh produsernya ini yang harga sekian berarti fungsinya situ. Ya kan? Yang harga sekian berarti fungsinya tidak mungkin sama HP 2 juta dengan HP 25 juta dalam fungsi, enggak mungkin. Enggak mungkin. Paham kira-kira? Ya kan? Allah maha dahsyat menciptakan manusia, ya kan? Maka ciptaan yang Allah ciptakan maha dahsyat juga. Karena yang menciptakan yang maha dahsyat, itu maknanya. Sehingga manusia dikatakan sebagai laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, lebih yang maha dahsyat dalam apa? Struktur perciptaan tubuhnya itu luar biasa. Ada orang yang miara monyet, ya, kemudian dipakein baju. Orang bilang kayak manusia, tapi bukan manusia, baru kayak manusia. Di mana orang bisa menyebutkan kayak manusia, Pak? Karena pakai baju, gitu ya. Bukan cuma monyet, Pak. Apapun binatang pakein baju manusia, pasti orang mengatakan gaya, tapi nggak bisa disebutkan ini udah bisa. Burung yang bisa ngucapin syahadat, bahkan dia hafal surah Fatihah. Orang bilang seperti tapi gak manusia. Burung itu cerdas, Pak. Tapi jangan ada orang yang berkata bahwa cerdasan burung daripada orang. Katakan la, tidak. Tetap cerdasan siapa? Manusia. Karena di sana ada yang bodoh, itu bukan karena penciptaannya, bukan. Karena orang itu milih takdirnya bodoh.
nggak mau belajar, milih jahil, nggak milih sebagai seorang alim kan gitu. Tapi manusia cerdas karena Allah mengatakan sempurna gitu. Masya Allah, jamaah sekalian, kita tuh manusia Pak, diciptakan Allah, mau dipakein kayak apa aja tetap bagus Pak, serasi, ya kan? Mau dipakai serasi aja Pak. Sudah rapi misalkan pakai jas, tambah rapi, ya kan? Sudah pakai jas, pakai dasi, tambah rapi. Sudah pakai dasi, pakai kacamata, tambah rapi, coba, tambah rapi. Itu baru apanya? Lahir. Karena kalau mengatakan khalaqatul lahir. Tapi kalau jalan ini fungsi. Apalagi yang sudah kayak seperti itu Pak, dipenuhi ruh dan akalnya dengan ilmu yang bermanfaat, tambah sempurna lagi gitu. Mohon maaf, B.J. Habibie Al-Maghfurlah itu warnanya kecil kan? Iya, udah meninggal kan? Udah belum? Iya, ya. Kecil kan orangnya, tapi otaknya ajib luar biasa itu, ya kan? Yang bisa merancang bikin pesawat. Anda dan antum jangan kan pesawat, benerin kipas angin aja kadang-kadang bingung nih. Harus pakai bantuan HP, foto dulu nanti umur kemana kan begitu kan? Sudah dipoto bingung juga ini, kok nggak masuk umurnya gitu kan? Ini kita coba lemahnya gitu. Ya karena memang nggak dipelajari gitu kan. Kalau yang mempelajari dimudahkan oleh, itulah manusia Pak. Maka ini Allah ini mengatakan jailun fil ardi kepada malaikat, saya kata ingin mempromosikan makhluk yang baru yang akan aku ciptakan ini memiliki keutamaan. Itu. Begitu. Dan Allah berbicara kepada siapa? Malaikat. Ini malaikat malah bersoal kepada Allah. Apa kata malaikat? Qalu, mereka protes. Tapi jangan dilihat di terjemah itu depak, gak ada tulisan qalu protes, nggak ada. Qalu mereka berkata, nggak ada. Oh ini salah Ustadz terjemahnya, memang nggak ada. Cuman bahasanya kan kalau sudah diciptakan, kemudian disuruh tunduk, kemudian kita ngeyel sama yang menciptakan, itu namanya apa? Protes. Maka di sini qalu, maka para malaikat protes. Kalau yang rapat itu apa namanya Pak? Instruksi. Nah itulah. Qalu malaikat instruksi. Coba Pak. Kalau instruksi kepada orang yang, kepada zat yang maha dahsyat, kira-kira ini instruksi yang benar atau cari gara-gara? Bos tuh di kantor sudah baik banget gitu, kok masih instruksi? Cari gara-gara gak? Dikasih gajinya tuh luar biasa 3 kali lipat, tapi bilang, Pak, menurut saya nih, coba ente itu udah gaji 3 kali lipat masih menurut saya, cari masalah gak? Kalau bosnya udah pusing, udahlah, bikin keluarin. Keluarin. Ini kata malaikat apa? Qalu, mereka berkata, ataj'alu, istifham pertanyaan, apakah engkau mau menjadikan? Coba. Ini namanya makhluk mengevaluasi kehendak yang menciptakannya. Nah kira-kira. Kata bos ini sudah selesai nih, proposal semuanya udah bagus. Terus karyawannya bilang, saya evaluasi ya. Waduh, gimana ceritanya? Ini maksudnya gitu, mengevaluasi. Ataj'alu, ya, apakah engkau ingin menjadikan pihak di dalam bumi, gitu kan? Man, makhluk. Karena isi mausul, makhluk. Langsung menjas, yufsidu pihak, yang kerjanya dari pasada, ya, yufsidu, membuat kerusakan. Duh, kok bisa gitu? Protesnya instruksi begitu langsung to the point. Bahkan bukan cuma itu, wa yasfikud dima, bahkan bukan cuma itu, ya, perilakunya nanti bisa berantem terus, ya, menumpahkan darah. Yasfikud dima itu menumpahkan darah. Ini instruksi siapa? Malaikat kepada Allah. Lalu muncullah sifat kibernya malaikat di situ. Wa nahnunu, padahal kami ini, nah, memunculkan kami ini nusabbihu, ya, bihamdika wa nuqaddisulak. Dari mulai engkau ciptakan kami kan engkau lihat nih, nusab itu kan, ya, engkau lihat kami itu kan selalu bertasbih. Maksudnya apa? Gak pernah mengingkari, ya. Kemudian bihamdika wa nuqaddisulak, memuji engkau, mensucikan engkau. 3 amalan utama. Bertasbih,
memuji Allah, mensucikan Allah. Kalau menurut kita apa kurang? Kenapa enggak dari saya saja? Itulah. Antum juga sebagai manusia kita ngebayang juga coba. Kalau yang turun di bumi khalifah gimana kira-kira? Ya? Sementara malaikat diciptakan dari apa? Cahaya kan? Gimana coba? Nggak cocok dong. Sebetulnya di sini pun juga Allah Maha tahu. Nanti di ayat akhirnya Allah aku Maha tahu. Toh ini di bumi, sementara cahaya tuh nggak cocok kalau tinggal di mana? Di bumi zat padat coba. Cahaya zat padat bukan, nggak cocok. Kamu nggak betah nanti kalau di bumi. Justru kalau macam kita ngomongnya, justru kamu nanti kalau di bumi akan lebih rusak daripada manusia gitu. Paham nggak kira-kira? Rusak loh Pak. Kalau malaikat yang di bumi. Dan malaikat tidak punya syahwat. Tidak punya apa? Keinginan gitu kan. Sementara Allah menciptakan bumi itu apa? Berbukit-bukit, bergunung-gunung, berlaut-laut, berdaratan-daratan ya. Kalau yang mengisinya gak punya keinginan, ngapain bikin bumi kayak begitu? Satu aja modelnya. Ya kan? Paham gak kira-kira? Karena Allah tuh ngomelin malaikat di ayat ini gitu, bahasa kita ya. Karena itu apa kata Allah? Qala, Allah berfirman dengan penuh kebijaksanaan, ya ilmu Allah, inni a'lamu. Sesungguhnya a'lamu bi af'al tafdil. Aku yang lebih mengetahui kok. Tentang apa? Ya, malah ta'lamun, tentang apa yang kamu belum ketahui. Kok dievaluasi? Gitu ya. Kok mengevaluasi sesuatu yang kamu juga belum tahu, malah kamu mengatakan nanti kalau diciptakan akan apa? Merusak, bahkan menumpahkan darah. Gitu. Ya. Jadi malaikat itu tahu tuh. Ya di situ kok bisa gitu. Padahal malaikat belum tahu. Sementara yang tahu aku kata Allah. Gitu. Kira-kira kita lebih tahu daripada malaikat enggak? Kita lebih gak tahu lagi daripada malaikat. Tapi kita manusia malah lebih sok tahu daripada malaikat. Itu yang menyebabkan kembali ke awal ayat, kaifa takfurun. Malah semakin aneh manusia yang tidak lebih tahu daripada malaikat malah lebih sok tahu daripada malaikat. Ya tuh. Bahkan merasa lebih apa? Lebih bersih, lebih suci, lebih berilmu. Itu kan yang dikatakan malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddi sulak. Maka Allah langsung kat qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gitu. Karena cukupkan sampai situ ya. Karena ini kaitannya wa allama ada luas ini gambarannya. Nanti kita akan manuver ke surah Al-Hijr, Al-A'raf dan lain sebagainya tentang ayat ini. Gitu ya. Supaya lengkap nanti pemahamannya. Ya, lengkap. Kalau ini cukup antum jangan sok tahu ya, karena ada yang duluan sok tahu itu malaikat tapi ditegur oleh Allah. Karena hakikatnya kita tidak tahu, hanya diberitahu oleh Allah. Sebagaimana malaikat nanti juga angkat tangan dengan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ya kayak begitu. Yang penting kita jadilah hamba Allah yang terus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah menciptakan bumi adalah bagian daripada dua, birron warahmatan, sebagai bukti kebaikan Allah dan bukti kasih sayang Allah. Maka jadilah kita sebagai hamba yang hanya menghamba kepada Allah Azza wa Jal lewat panduan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya, seperti itu. Mohon bersabar 5 ayat ke depan